waktu yang dialokasikan. Ini yang pertama. Komitmen yang kedua namanya komitmen target. Berarti misalkan kalau kita mau 10, berarti kalau setiap minggu, setiap pekan kita paling tidak target mau berapa orang. Kan begitu. Target mau berapa ini? 3 orang mungkin, 4 orang mungkin. Ini kalau belum tercapai berarti kita harus capai segera. Itu namanya komitmen target tadi. Ada komitmen waktu, ada komitmen target. Nah, ketika kita di bulan Februari kita sudah komitmen waktu, kita komitmen target, dapat kita 10. Ini saya ulangi lagi ya. Kan ada 10. 1 bulan tuh 10. Sementara kalau yang komitmen gampang banget gitu ya. Artinya jangankan sebulan gitu. Katakanlah 1 minggu saja itu ringan sebenarnya. 10. Mitra kita 10 ini di bulan Februari. Nah, setelah di bulan Februari, kita setelah setiap kali kita dapat mitra, yang harus kita lakukan, kita adalah ngurusi mitra yang langsung di bawah kita. Jadi mitra 10 ini yang kita urusi terus. Yang di bawah-bawahnya lagi, ya urusan mitra di bawah kita, bukan urusan kita itu loh. Jadi kita benar-benar fokus membangun mitra kita yang 10 orang ini. Yang 10 orang ini kita ajarkan supaya dia satu, kamu bangun goal juga, target sebulan 10. Kamu harus goal juga ini, biar kamu penghasilan di bulan kelima bisa ditembus 50 juta, di bulan keempat. Sama seperti saya target di bulan Mei saya harus 50. Berarti karena kamu gabung di bulan ini, berarti kamu paling enggak April kamu sudah harus 50. Ini kita membangun motivasinya dan membangun goal bersama mitra. Ini ya, sudah direkrut, sudah diajak, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah meeting, nggak pernah ketemu, ya akhirnya cuma banyak jumlahnya, tapi nggak ada yang dilakukan. Ini ya, ini yang pertama. Jadi kita ngurusi 10 saja, fokus ke 10 itu. Setelah 10 itu kita motivasi kamu 10. Yang pertama kamu lakukan, kamu harus praktek belanja dulu. Pastikan 10 belanja. Kalau 10 belanja kan sudah pasti ini kita juga sudah mulai penghasilan kan di bulan pertama kan itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita mengedukasi yang 10 di bawah kita, mitra kita. Kamu sekarang tugasnya juga sama. Sekarang kamu juga ajak 10 orang. Kita tetap fokusnya ke yang 10. Akhirnya karena kita berikan target 1 bulan kamu 10, misal di bulan Maret akhirnya tercapai masing-masing orang 10. Berarti 10 kali 10 kan 100 di bulan Maret kan? Paham apa enggak? Nah, fokus kita apa yang 100? Bukan, fokus kita tetap yang 10 pertama. Jangan sampai nanti kita kejebak gitu, kejebak ngurusi ke bawah-bawah, habis nanti tenaganya kita. Kita tetap ngurusi yang 10. Sekarang kamu sudah punya mitra, kamu masing-masing mitranya sudah 10. Tugas kamu adalah memberikan target, goal kepada bawahanmu, mitramu, supaya dia punya target 4 bulan 50 juta. 1. Yang kedua, kamu berikan target 1 bulan juga rekrut 10. Kamu ajarkan bawahanmu caranya. Terus begitu. Jadi kita fokusnya siapa? 10 terus. Jadi di bawah kita 1000 orang pun yang kita ngurusi berapa? 10. Kuat gak kira-kira ngurusi orang 10? Kuat gak kira-kira? Kuat. Cuma ngurusi orang 10. Jadi jangan bayangkan, wah kalau 1000 gimana saya mau ngomongin orang 1000? Emangnya leadernya mau nganggur semua? Itu. Ini sama sampai dengan nanti kalau di bulan yang 100 ini bisa masing-masing target 10, maka di bulan April itu sudah 1000. Ini ya, sudah 1000. April ini 1110 berarti anggotanya. Kalau mereka belanja di bulan April, di bulan April 1110 dengan rata-rata orang belanja 20 poin itu sudah 5 jutaan itu penghasilannya itu. Di bulan ketiga itu harusnya udah 5 juta penghasilannya, 5.500.000 seharusnya itu minimalnya. Ini bulan ketiga.
Jadi kalau kira-kira takut lihat bulan keempat, bulan ketiga aja harus lihat. Dan 5 juta, nggak terlalu jauh dari penghasilan sekarang. Orang nyarinya penghasilan tinggi, dikasih jalan, dikasih tunjuk, takut gitu. Nah, maka di bulan keempat kita fokus lagi ke yang 10 pertama, supaya yang bawah memberikan motivasi dan support kepada mitra di bawahnya lagi, terus seperti itu. Jadi fokus kita tetap hanya yang 10. Satu. Ini ya. Nah, kalau itu bisa tercapai targetnya secara sempurna, bahkan bisa lebih dari itu misalkan, maka di bulan keempat adalah sesuatu hal yang sangat masuk akal untuk bisa 50 juta. Ya tadi syaratnya adalah dengan komitmen. Komitmen 4 bulan lah. Itu. Kita kadang-kadang bekerja di mana itu sampai sekian tahun juga siap komitmen dengan gaji UMR kan begitu. Masa iya sih 4 bulan nggak kuat komitmen? Itu. Satu. Terkait dengan simulasi. Yang kedua, bagaimana caranya ya? Kadang-kadang orang itu belum sudah underestimate. Ini ya, sudah malas duluan. Ya sudah. Saya dari dulu begini, saya dari dulu punya mindset ketika saya menawarkan suatu peluang yang bagus, itu artinya saya mau memberikan jalan yang baik, mau memberikan solusi, mau memberikan kesempatan, mau memberikan jalan kebaikan untuk Anda. Ini mindset buat kita dulu. Jadi yang dibenerin mindset kita dulu sebelum ke orang lain. Artinya kalau ada orang underestimate, ya udah nggak mau dikasih jalan ya nggak apa-apa. Karena ada orang yang underestimate itu biasanya itu modelnya wait and see. Nah, coba nanti saya lihat sukses apa enggak. Betul apa gitu? Maka tidak usah habiskan banyak waktu buat berdebat. Nggak usah ngurusi yang begitu. Kenapa? Orang kadang-kadang kita itu malah senang debat juga sih. Orang debat di dalam bisnis itu dua-duanya kalah. Contoh, saya debat, saya lihat SBC bagus gini. Orang yang saya debat kalah dengan saya. Dia sakit hati nggak? Karena kalah. Karena sakit hati gabung apa enggak? Enggak. Itu kalau saya menang. Coba kalau dia yang menang, kira-kira dia gabung nggak? Enggak, mau saya menang aja dia nggak gabung, apalagi dia yang menang. Itu gitu loh. Jadi yang namanya debat tidak ada untungnya. Maka saya selalu di dalam setiap komunikasi, salah satu metode komunikasi saya adalah saya ada peluang bagus, ya, saya ada peluang bagus, saya ada peluang tentang ini. Kalau Anda mau tahu saya jelaskan, tapi kalau cuma mau debat nggak usah. Saya selalu udah tak pagri dulu. Nah, ada peluang bagus ini. Kalau kepingin bener-bener pengen tahu tak jelasin. Tapi kalau cuma mau debat nggak usah. Itu karena apa? Capek ngilangin tadi. Kalau kita kejebak debat, kita menang dia nggak gabung karena sakit hati. Kita kalah, apalagi mau kita kalah debat kok. Masa dia mau gabung kan begitu. Jadi dua-duanya rugi. Itu. Jadi yang makanya ketika kita benar-benar memahami, terus bagaimana sih caranya masuk, gitu ya? Masuk itu bagaimana caranya? Makanya tadi saya sampaikan dari awal. Ketika kita itu ketika kita itu menyampaikan ke seseorang tentang SBC, pahami betul sistemnya. Anda di SBC itu publisher. Setiap orang, maka kita masuknya nggak langsung nawari. Kita itu pertama masuknya apa? Kita kamu kebutuhan tiap bulan berapa? Biasa belanja di mana? Oh, belanjanya di Alfa, di Indo. Berapa itu tiap bulan? Nyampe 500.000 nggak? Oh, banyak ya. Nah, saya sih belanjanya sekarang sebagian sudah pindah. Saya pesennya online. Itu dikirim ke rumah. Baru mulai dari situ karena ini saya cukup dengan belanja online dari rumah. Awalnya mulai dari situ. Kan akhirnya lama-lama dia masuk juga kan. Akhirnya itu apa itu? SBC. SBC itu apa? Kalau SBC itu sistemnya kita setiap orang, kenapa kok saya belanjanya ke sini? Ya karena ini kita
bisa berpenghasilan, padahal kita cuma pindah belanja saja. Baru dijelaskan dari awal seperti tadi. Wah, berarti MLM betul. Ngapain? Kok kayak alergi banget? MLM ya? Iya. Itu. Mana MLM? Masalahnya di mana? Itu loh. Kadang-kadang kita itu agak nggak berani Pak mau ngomong itu. Iya. Mau ngomong nggak berani. Nggak apa-apa. Memang adanya begitu. Tapi di sini nothing tulus, nggak keluar duit sama sekali, daftarnya gratis. Anda hanya jadi pengiklan. Tadi sampaikan, oh belanja di Indo, lagi di rumah, lagi ada promo, minyak goreng murah banget, cuman 12.000 liter. Kira-kira kita pulang dari Indomaret cerita nggak? Cerita orang pada lari ke Indomaret, belanja di sana, dapat apa kita? Nggak dapat apa-apa. Nah, kita masih di situ, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu agresif juga. Itu boleh kita kasih informasi sedikit. Penjelasannya pelan-pelan, nggak apa-apa. Satu, maksudnya begitu. Dua, waduh saya kurang terlalu paham tuh. Bisa gini aja. Yang jelas ini leader saya aja lah. Saya nggak terlalu paham itu. Nanti biar secara detailnya langsung aja pas hari ini aja nanti suruh rumah lah, boleh. Jadi salah satu fungsi daripada leader itu adalah tadi menjadi mitra. Biar kita itu kalau bingung itu ada temannya. Paham apa enggak? Dimanfaatkan betul itu leader karena mitra. Kenapa kita sebut mitra? Mitra itu dua pihak yang saling memberikan manfaat. Itu. Jadi kalau kita bingung ya udah sampaikan aja. Ini supaya leader nanti yang jelasin. Nanti teman saya ya yang jelasin ya karena saya kurang paham. Ada yang saya memang belum paham. Boleh. Yang kedua begitu. Yang ketiga bagaimana? Ya nanti kita akan adakan secara rutin meeting seperti ini. Ya sudah, kalau misalkan nanti jelasnya susah lah datang aja yuk ikut. Itu kan, ikut. Kalau enggak ya nggak mau nggak apa-apa gitu. Mau ikut juga. Mau datang silahkan, enggak apa-apa. Yang jelas dari kira-kira kalau kita mau bikin listing ya. Teman kita ada 100 nggak sih? Di daftar kita teman kita ada 100 nggak? Lebih lah rata-rata orang kan begitu kan? Ada 100 teman atau 100 saudara kan begitu kan? Itu di listing aja mana yang mungkin kita masuk, yang kita bisa sharing tadi. Atau boleh dengan cara bertanya. Saya ada penawaran gabung di SPC. Menurut kamu gimana ya SPC itu? Lah gimana sih sistemnya? Sistemnya begini. Itu namanya teknik masuk. Jadi kalau nawari orang ngeblok. Betul nggak? Kalau nawari orang ngeblok. Alah MLM mau nawarin saya biar saya gabung. Ya begitu tuh. Nanya. Kalau nanya kira-kira orang ngeblok nggak bawah sadarnya? Enggak, saya itu ditawarin gabung SPC. Enggak bayar sih, tapi menurut kamu sistemnya bagus kan? Itu teknik komunikasi supaya nggak ada mental block dari lawan bicara kita. Paham nggak? Kalau langsung nawari, nah saya mau diajak ini MLM ini kan begitu kan? Tanya cara termudah, tanya. Saya diajakin ini sama Bu Ati gabung SBC. Menurut kamu bagus nggak ya? Padahal berdaftar juga sih. Mau daftarnya gratis gitu. Nah, gimana sistemnya? Sistemnya begini. Kalau bagus sih saya jalankan. Kalau enggak. Menurut kamu gimana ini kalau sistemnya kayak gini? Mana sistemnya? Nah ini penjelasannya begini, videonya begini, itu webnya begini, cara pesannya kayak gini. Jadi bisa presentasi kan? Bisa nggak presentasi dengan sistem bertanya? Bisa, itu cara termudah. Orang itu coba perhatikan ini bawah sadar setiap orang. Kadang orang itu kalau dipromosi dia nolak Pak. Di WA saja kalau promo hari ini diskon 20%, pesan ini langsung delete hapus. Betul apa kan? Orang itu setiap pebisnis
kepingin iklan, tapi dirinya sendiri kalau diiklani orang nggak suka. Betul apa enggak? Itu loh, kita loh orang bisnis diiklanin kita nggak suka, padahal kita sendiri tiap hari iklan. Maka caranya, karena itu sudah bawaan, mental blocknya begitu. Orang langsung mindsetnya ngeblok. Kalau ditawari, maka rubah mulai sekarang untuk anggota SBC. Cara termudah masuk adalah dengan bertanya. Menurut kamu gimana ya SBC ini? Saya kok diajakin teman saya masuk ke sini. Padahal ini MLM loh kalau menurut saya. Nggak apa-apa begitu. Nah, tapi kok saya karena nggak ada resiko, kemarin saya daftar. Coba kira-kira bagus gak yang kalau kayak ini? Nah, dia nanti begitu mikir karena nggak ada mental block ini, nggak ada negatif thinkingnya sama kita, dia kan berusaha membantu kita kan. Malah bagus ini sistemnya, agak punya. Itu jelas sampai sini. Jadi besok-besok jangan nawarin, tapi bertanya. Itu kalau kepingin mental blocknya mindset orangnya nggak ngeblok. Jelas? Nah, tapi harus